saya Rahmi Andi Purwanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Bina Bangsa Ged Sempena, Banda Aceh. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan menampilkan video pembelajaran materi teks ceramah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 11 MIA 2 di SMA Negeri 2 Biren. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, kalian baik-baik saja. Baik anak-anak ya, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Hikmal dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa supaya diberikan keberkahan. Berdoa mulai. Baik anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Zikra. Kenapa ini? Sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Zikra Fatira segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar, silahkan dicek kerapian dulu ya. Mungkin ada yang belum rapi, yang laki-laki mungkin ya bajunya masih ada yang di luar, yang perempuan jilbabnya ya. Kalau kalian lihat ada sampah di sekeliling kalian ya, silakan diambil, diletakkan di tempat sampah. Tapi kalau sudah bersih ya, alhamdulillah ya. Sudah bersih sepertinya ya. Baik anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Ada yang masih ingat ya contoh ya peristiwa alam? Saya Bu, Silakan Rizka. contohnya tsunami, banjir, longsor, dan ada banyak lagi. Itu peristiwa alam. Ya kalau peristiwa alam itu biasanya penyebabnya apa Rizka? Penyebabnya ya berasal dari alam. Ya bagus sekali ya jawaban Rizka. Berikan jempol untuk Rizka, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Ya, bagus sekali ya jawaban Rizka. Tadi Rizka sudah menjawab contoh ya peristiwa alam. Selain peristiwa alam, ada peristiwa sosial. Apa contoh peristiwa sosial? Saya Bu, Ya, silakan. seperti demonstrasi, tawuran antara pelajar dan tawuran antara masyarakat. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Nabila ya. Baik anak-anak ya. Untuk kegiatan kita hari ini ya, materi yang akan diberikan sebentar lagi adalah teks ceramah anak-anak ya. Menurut kalian ya, apa
manfaat kita mempelajari teks ceramah? Ya, silakan. Ya. Dengan kita mempelajari teks ceramah, kita dapat menambah wawasan kita terhadap ilmu, dan itu bisa berupa ilmu agama atau ilmu lainnya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Lia. Baik anak-anak ya, untuk hari ini ya kita memasuki pelajaran baru. Materi baru kita hari ini adalah teks ceramah. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur ceramah, isi informasi dan kebahasaan teks ceramah. Kemudian kedua, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur ceramah, isi informasi dan kebahasaan teks ceramah. Anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini ya, untuk penilaian, Bu Rahmi akan menggunakan dua penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan dan kedua adalah penilaian keterampilan. Ya. Sebentar lagi Bu Rahmi akan tayangkan ya video. Kemudian tugas kalian adalah mengamati video yang sebentar lagi ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru Pembimbing dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita hadirkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita. Lalu salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang kehidupan, tentu kita tahu betapa pentingnya pendidikan di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini. Jika kita tidak berpendidikan, maka orang-orang akan menilai diri kita hanya sebelah mata saja. Maka dari itu, kita membutuhkan pendidikan, kemampuan, pengetahuan sebagai salah satu modal yang harus kita miliki di zaman serba sulit yang sekarang kita jalani. Hadirin yang dirahmati Allah, pentingnya sebuah pendidikan bangsa akan menentukan apakah bangsa tersebut maju atau bangsa tersebut mundur. Karena sebuah pendidikan akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi spiritual, inteligensi, dan skill. Pendidikan merupakan sebuah penghidupan dalam menjalani hidup yang baik dan sesuai dengan martabat manusia. Islam telah mendorong literasi dan pendidikan sejak Al-Quran diturunkan. Hal tersebut dibuktikan dalam firman Allah di surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, ilmu pendidikan akan membedakan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pendidikan akan membedakan derajat manusia dari segi kedudukan dalam masyarakat. Orang yang berpendidikan tinggi akan jauh lebih dihormati dan dihargai dalam masyarakat. Pendidikan juga dapat membuat seseorang mendapatkan pekerjaan yang layak karena kecerdasan dalam menyerap ilmu pendidikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama mengutamakan pendidikan untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia, pemikiran yang luas, berpengetahuan tinggi, juga generasi penerus bangsa yang hebat. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ya kalian sudah saksikan bersama ya video tayangan tadi. Menurut kalian, apa yang sedang dilakukan oleh orang yang ada di video tadi? Apa yang sedang dilakukan? Berceramah, ya. Orang itu sedang berceramah. Ya. Kemudian ada yang tahu
isi dari ceramah yang dia sampaikan? Sore bisa? Ya? Cipaul? Tentang masalah pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentang masalah pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus ya. Berikan jempol untuk si Paul ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Ya. Baik ya anak-anak. Apa manfaat kita mempelajari atau menyaksikan video ceramah? Apa nih manfaatnya kalian melihat tayangan ceramah tadi? Ya, Rizka? Ketika kita melihat video tadi itu dapat menggerakkan hati kita untuk lebih memahami tentang pentingnya pendidikan dan bersungguh-sungguh tentang pendidikan atau sekolah atau tentang ilmu agama lainnya. Ya, bagus. Tepuk jempol untuk Rizka. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Nah ya, kemudian unsur-unsur apa ya, hal-hal apa saja yang harus ada dalam sebuah ceramah? Ada yang bisa jawab? Bila? Unsur-unsur yang terdapat dalam ceramah ada 3, yaitu penceramah, materi yang akan disampaikan, dan pendengarnya. Ya, baik. Tepuk jempol untuk Bila. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Ya, baik anak-anak ya. Anak-anak, ya sebentar lagi Bu Rahmi akan memberikan beberapa soal ya, permasalahan yang harus kalian selesaikan dengan cara diskusi kelompok. Karena itu ya, silahkan kalian membentuk kelompok ya. Ini dibagi menjadi 5 kelompok ya. Silahkan kalian bentuk kelompok ya, berdasarkan nama-nama kelompok yang sudah ditentukan oleh Bu Rahmi ya. Silahkan dibentuk kelompoknya anak-anak. Baik anak-anak, sudah bersama kelompok masing-masing? Sudah. Baik ya. Sebentar lagi Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Di dalamnya ada langkah-langkah pengerjaan. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian lihat dulu langkah-langkah yang harus kalian lalui. Di dalam LKPD ada beberapa permasalahan atau soal yang harus kalian selesaikan dengan cara diskusi kelompok. Ya, baik. Bu Rahmi bagikan LKPD-nya. Baik, sudah dapat LKPD semua masing-masing kelompok? Sudah. Baik ya. Jadi silakan kalian kerjakan bersama, diskusikan bersama teman kalian permasalahan yang ada dalam LKPD. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan, ya apa yang kurang kalian pahami, ya untuk pemecahan masalah, ya silakan tanyakan. Ya baik anak-anak, selamat mengerjakan. Waktu mengerjakan kalian 10 menit. Itu jangan lupa ya untuk nama anggota kelompoknya. Kemudian aturan pengerjaan LKPD juga disampaikan. Berarti ini kan kesempatan kehidupannya saya berarti yang di sini yang mengandung kata misalnya kata saya berarti tulis sini Iya. yang mana yang kata saya di sini. Iya. Ada di paragraf mana nih? Yang mana yang kalian dapat? Saya ada kata saya di sini. Di paragraf 1. Berarti kalian tuliskan di situ di paragraf 1 terdapat kata ini. Ya. Ini
Dibagi ya, jadi anak-anak dalam kegiatan kelompok namanya diskusi kelompok itu kalian bagi, jangan cuma satu orang yang berpikir. Jadi satu orang ada yang menulis, yang lainnya mencari informasi. Itu tugasnya kan banyak. Nabila cari apa? Yang nomor 2 itu yang masalah itu Kaidah kata ganti orang, kita ganti orang kedua. Lagi mencari di dalam ceritanya. Ada tidak? Ada itu. Ya. Fitri? Cari apa? Yang apanya yang pengertiannya? Cari apa? Ya. Sudah dibagi pekerjaan kelompoknya? Ya, Bu. Dari Ani cari apa? Strukturnya. Strukturnya. Ada tidak yang kata teksnya ada teks ceramah? Ini teks ceramahnya temanya tentang apa? Tentang sekolah, tentang sekolah ya. Berarti kalian cari di situ ada tidak yang membahas tentang itu kebersihan yang berbau kebersihan atau lingkungan? Jadi pasti udah itu yang dijelaskan. Kelompok safar. Lia cari apa? Untuk bagian tugasnya apa? Ada. Untuk yang tunggal ada? Anak-anak, itu berarti yang dianalisis berdasarkan perintah yang ada dalam LKPD itu yang pertama adalah kaidah ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Ya, unsur atau struktur yang ada dalam teks ceramah ya. Kemudian jangan lupa anak-anak ya, ini nanti hasil pekerjaan kalian itu akan kalian presentasikan. Jadi masing-masing kelompok presentasi ke depan ya, kalian sampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Ya anak-anak ya, waktu kalian sudah habis ya, sekarang persiapkan masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan ya. Semua anggota kelompok harus maju ke depan. Kemudian kelompok yang tidak maju ke depan itu kalian cermati, kalian amati kelompok yang ada di depan. Apabila nanti jawabannya ada yang tidak sama dengan kelompok kalian, kalian boleh menyampaikan pendapat ya. Karena ini kita saling bertukar informasi. Sudah paham anak-anak? Baik ya. Baik, untuk kelompok yang pertama tampil adalah kelompok Tarim. Silakan kelompok Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tarim akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rizka Nursadula. Nama saya Olivia. Nama saya Daryani. Nama saya Sinta. Nama saya Cudara Fona. Nama saya Muhammad Raja Ilmi. Baik, kami akan mempresentasikan tentang struktur teks ceramah. Yang pertama, pembukaan. Terdapat pada paragraf yang pertama dan kedua. Kenapa terdapat pada paragraf yang pertama dan kedua? Karena biasanya pembukaan itu bersih tentang
3, 4, 5, dan 6. Karena isinya itu mengandung pendapat atau argumen dari si penulis. Misalnya kayak seperti yang sudah kita ketahui, lingkungan di sekitar itu merupakan pendapat dari si penulis ini. Untuk kalimat penutup atau penegasan ulang, kami mengambil untuk paragraf 7 dan 8 karena penutup itu biasanya akhiran dari suatu teks atau suatu bacaan. Kami mengambilnya berarti harapan saya itu kayak saran si penulis. Itu kan biasanya terdapat di penutup. Harapan saya sebaiknya kita harus menjaga lingkungan sekolah. Kayak itulah misalnya kalau untuk bagian penutup itu termasuk dalam saran. Sedangkan untuk kesimpulan misalnya kayak gini. Kesimpulannya dari teks tersebut dapat kita ambil bahwa lingkungan sekolah kita termasuk lingkungan yang bersih, misalnya kayak gitu. Dan ada yang mau bertanya atau sudah paham? Boleh bertanya. Baik anak-anak, ya. Dari kelompok Tarim sudah menyampaikan hasil kerja diskusinya ya. Untuk yang kelompok tidak tampil silakan kalian memberikan pertanyaan mungkin atau ada perbedaan, silakan kalian konfirmasi pada kelompok Tarim. Boleh banyak juga nggak boleh. Boleh. Bagaimana menurut kalian hasil kerja kelompok Tarim? Bagus ya? Ya. Baik ya. Ada yang perlu ditanyakan? Boleh tanya. Kelompok Mesir? Ada Ibu. Ya silakan berdiri. Nabila? Di pembukaan pertama kami, di struktur pembukaan kami terdapat pada paragraf 1, 2, dan 3. Kenapa berbeda dengan yang apa nih? Tarim? Kan katanya Tarim cuma puji-pujian, sedangkan di sini pembukaan itu terdapat adanya pandangan ceramah. Jadi di paragraf ketiga ini ada pandangan ceramah yang harus diambil dari isinya. Pandangan ceramah, contoh kalimatnya di paragraf seperti apa? Seperti yang sudah kita ketahui, lingkungan di sekitar kita menjadi cerminan budaya sekolah lingkungan. Jadi isinya kita mengetahui bahwa itu menceritakan tentang lingkungan sekolah. Masih menceritakan tentang gambaran umum Ya, hal-hal yang akan dibahas dalam sebuah isi ceramah. ceramah itu Ibu. Ya, baik. Kelompok Tarim itu cuma masuk di mana ya? Paragraf berapa? Itu termasuk dalam isi. Masuk ke dalam? Paragraf ketiga kami termasuk dalam isi. Kenapa? Alasannya? Alasannya kan biasanya isi itu ada kayak pandangan, kayak isi berarti pandangan dan misalnya kayak ini kan tentang kebersihan sekolah. Ini saya kayak pandangan si penulis ini kan harap seperti yang kita sudah ketahui itu kan kayak pandangan. Itu survei misalnya di sekolah ini gini-gini misalnya kebersihannya. Jadi kami itu termasuk dalam paragraf isi. Masuk ke paragraf isi. Sedangkan kelompok Mesir di situ sudah ada landasan teori yang menyampaikan bahwa bagian pendahuluan itu apa saja? Kelompok Mesir? Pengenalan isu, masalah Pengenalan isu, kemudian masalah dan pengetahuan hingga pandangan ceramah. Sedangkan orang ini cuma paragraf 1, 2 itu kayak pujian-pujian saja Ibu. Tidak ada yang pandangan ceramah yang orang ini akan berikan. Nah, ya, baik ya anak-anak ya. Jadi di sini Bu Rami sampaikan apa yang disampaikan oleh kelompok Mesir itu adalah tepat ya. Jadi untuk pandangan si penceramah ya, pandangan umumnya tentang masalah yang ada di sekitarnya itu yang membuat jadi latar belakang seorang penulis untuk membuat suatu ceramah ya, isi ceramahnya itu. Jadi yang betul itu adalah kelompok Mesir. Ya, baik ya. Kelompok Mesir dan kelompok Tarim sudah memberikan yang terbaik ya. Kalian sudah menukar informasi. Yang kurang silahkan ditambahkan. Baik, untuk kedua kelompok kita berikan tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Ya, jadi dua-duanya sudah bagus. Ya, baik. Silakan duduk kelompok Tarim. Berikan aplaus untuk kelompok Tarim. Terima kasih atas pendengarannya. Apabila ada rekan-rekan saya. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan ya untuk kelompok Madinah untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya terkait
Madinah. Yang lain yang tidak maju ke depan, perintah kerjanya sama, kalian mengamati ya dengan seksama kelompok yang tampil, kalian lihat hasil pekerjaan kalian, kemudian kalian buat pertanyaan, mungkin ada hal-hal yang kurang kalian pahami mengenai presentasi dari kelompok Madinah ya. Baik, silakan kelompok Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Madinah ingin mempresentasi hasil kerja saya. Perkenalkan, nama saya Una Sabina. Nama saya Fadila Kira. Nama saya Nisa Umadila. Nama saya Rizina Sabira. Nama saya Fikri Ramadhani. Nama saya Hikmat Akbar. Baik, kami akan mempresentasikan tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Pada nomor 1, banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti kedua jamak seperti sapaan. Contohnya, kata ganti orang saya, aku, Abi, dan gue. Kata ganti kedua, kamu, anda, dan kalian. Dapat kami jawab pada paragraf pertama adalah saya, terdapat pada paragraf 1 dan 4. Selanjutnya, nomor 2, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Kami menjawab lingkungan sekolah yang nyaman dan sejuk akan meningkatkan konsentrasi dalam proses belajar mengajar seperti yang terdapat pada paragraf 4. Nomor 3, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Kami menjawab, oleh karena itu hanya terdapat pada paragraf kelima, pada paragraf kedua, dan 6. Nomor 4, banyak memakai kata kerja mental. Kami mendapatnya meningkatkan, terdapat pada paragraf keempat, dan harapan terdapat pada paragraf ke-7. Nomor yang terakhir adalah nomor 5, menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya, diharapkan, sebagainya, hendaklah, dan perlu, harus. Kami menjawab, diharapkan terdapat pada paragraf ke-7 seperti harapan. Baik, sudah selesai? Kelompok Madinah sudah menyampaikan hasil kerja diskusinya. Bu Rami tanya sekarang, apakah ada yang perlu kalian tanyakan? Apa sudah tepat hasil diskusi dari kelompok Madinah? Anak-anak, apakah hasil kerja dari kelompok Madinah menurut kalian sudah sesuai? Apakah sama dengan hasil kerja kalian? Tanya dulu di kelompok Mekah, gimana letak perbedaannya kelompok Mekah? Di kaidah kebahasaan teks ceramah pada nomor 1. Silakan dilihat kelompok Madinah itu nomor 1. Yang kalian temukan apa jawabannya? Terdapat pada paragraf 1 dan 4. Kata apa yang kalian dapat? Saya dan terdapat pada paragraf 1 dan 4. Nah, kalau kami kan dapatnya di paragraf 1, 5, dan 7. Bahwasannya kalau diceritain kan di paragraf keempatnya nggak ada kata saya. Kalau memang kalian ambilnya paragraf pertama dari selamat pagi murid-muridku. Jadi kalau misalnya paragraf pertama kalian pun dapat saya, kalau misalnya kalian ambil dari pertama-tama nggak ada juga. ya, silakan kelompok Madinah. Kata saya di situ, menurut kalian sudah tepat untuk yang soal nomor 1? Di paragraf 1 ada, tapi di paragraf keempat emang nggak ada kata saya, Ibu. Tidak ada ya? Mungkin orang itu silap karena Ya? ada di Maaf, kami cuman hanya terdapat di paragraf 1, cuman mungkin di paragraf keempat kami silap. Ya, baik ya. Terima kasih atas koreksinya. Ya, baik. Sudah ada koreksi ya untuk kelompok Madinah. Kelompok Madinah nanti ditulis semua hasil koreksi dari teman-temannya. Itu nanti perbaikan ya untuk kelompok kalian. Kemudian ada lagi selain untuk yang jawaban soal nomor 1 untuk kaidah kebahasaan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada ya kita berikan jempol untuk kelompok Madinah. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, Ya. Tepuk jempol
semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak ya, kegiatan presentasi sudah selesai. Sebentar lagi masing-masing kelompok silakan disiapkan lembar tugas kalian yang sudah kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan ya. Setelah ini Bu Rami berikan lembar evaluasi pengalaman peserta didik dalam proses belajar ya. Ya Bu. Silakan dirapikan dulu pekerjaannya. Buku-bukunya juga silakan dirapikan. Hasil pekerjaan kelompok sebentar lagi dikumpulkan. Sudah ya, Bu Rami bagikan lembar evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Baik ya, anak-anak silakan dikerjakan untuk lembar evaluasi pengalaman belajar peserta didiknya. Waktu kalian 5 menit. Baik anak-anak, waktu kalian sudah habis, silakan dikumpulkan untuk lembar evaluasi pengalaman belajarnya. Masing-masing kelompok 1 orang saja yang berdiri, kumpulkan ke depan. Nah, baik anak-anak ya. Masih semangat belajarnya? Masih. 11 Mia 2. Semangat. Yes. Ya. Baik anak-anak ya, sebelum kegiatan pembelajaran kita hari ini ditutup, Bu Rami ingin menanyakan apakah ada di antara materi-materi yang sudah kalian pelajari itu ada yang belum kalian pahami anak-anak? Kelompok Safar? Ya? Sudah paham? Sudah. Untuk melihat tingkat pemahaman kalian ya, struktur teks ceramah apa saja? Struktur ceramah yaitu 1 pembuka, 2 isi, 3 penutup. Ya, baik. Bagaimana menurut pendapat kalian? Sudah betul? Baik, kita lihat di sini di tayangannya apakah sudah tepat? Coba kita perhatikan. 1 pendapat, 2 isi, 3 penutup. Baik, berarti kelompok Safar sudah tepat. Baik ya, anak-anak. Kemudian anak-anak ya. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini? Ya, siapa yang Dengan mempelajari teks ceramah, kita dapat menambah wawasan kita dan juga kita bisa memahami tentang struktur, unsur-unsur dan kaidah bahasa teks ceramah. Ya, bagus ya. Kita berikan tepuk jempol untuk Iqmal. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Bagus. Ya, baik anak-anak ya. Kalian sudah mempelajari apa saja hari ini yang sudah kalian pelajari? Kemudian apa lagi?
pelajari hari ini? Unsur-unsur teks Ceramah. Bagus. Kelompok Madinah? Struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah. Bagus. Kelompok Mekah? Kaidah pembahasan teks ceramah. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, baik anak-anak. Nah, kemudian Bu Rami juga mau menanyakan, apakah kalian senang dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apa saja nih yang kalian sukai dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kelompok Tarim, satu saja. Belajarnya seru. Belajarnya seru. Kelompok Mesir, Bahasan yang tepat sehingga kita dapat mudah mengerti. mudah dipahami karena pembahasannya sudah tepat. Kelompok Madinah, ya mudah memahami. Kelompok Mekah, Menambah wawasan. menambah wawasan. Kelompok Safar, Merasa senang karena dapat menambah ilmu. ya bagus ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, baik anak-anak ya. Untuk kegiatan pembelajaran kita minggu depan, tolong kalian pelajari tentang kerangka teks ceramah, karena pada pertemuan selanjutnya kalian akan saya tugaskan untuk membuat kerangka teks ceramah. Ya, sudah jelas anak-anak untuk perintah belajar di rumahnya? Jelas. Baik ya. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, baik kita bersama-sama berdoa. Ya. Baik, silakan Hikmah, silakan dipimpin untuk doa bersama. Baik anak-anak ya, terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajarnya. Kemudian jangan lupa tugas yang tadi sudah saya berikan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 Mia 2. Semangat!